Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi kita di pembahasan relasi dan fungsi. Materi pada SMP kelas 8 semester ganjil. Kali ini kita akan menentukan bagaimana bentuk dari penyajian fungsi. Ya, ada selain dari diagram panah dan himpunan pasangan berurutan atau HPB, suatu fungsi itu dapat disajikan juga dalam bentuk persamaan fungsi, tabel, dan juga grafik. Pertama yang akan kita bahas mengenai persamaan fungsi. Nah, misal ada seperti ini, diketahui ada fungsi f dari p dan q dengan masing-masing anggotanya. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, ya dari satu ini setengah kali dari ini dua, dua ini setengah kali dari ini yang di sini ya. Kita cari dari sini 4 berarti ya. Seperti itu. Jadi relasinya adalah setengah kali dari. Jadi dari P ini yang masuk setengah kali dari Q yang mana? Seperti itu ya. Contohnya nomor yang ini pasangannya dengan 2, setengah kali dari 2. 2 ini setengah kali dari 4. Kemudian 3 ini setengah kali dari 6. Kemudian 4 setengah kali dari 8 dan 5 setengah kali dari 10. Begitu ya. Nah, untuk menyatakannya kita buat seperti ini. 1 adalah setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, dan seterusnya ya. Jangan lupa dikasih buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana bentuknya seperti ini ya. Misalkan seperti ini, 1 dan 2 ini ya. Berarti 1, 2 ini kalau kita lihat polanya seperti ini. 2 dikali 1 ya, 2 dikali 1 menghasilkan 2. Kemudian 2-nya sama, 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. 2 dikali 2 ini hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Di bagian sebelah sininya tetap sama ya. Hanya di bagian yang sebelah kanannya ini. Kalau kita lihat polanya bahwa ini semuanya diawali dengan angka 2. 2 dikali pola 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi itu polanya. Artinya kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y, maka rumusnya adalah X sama dengan setengah dikali Y ya, setengah dikali Y. X sama dengan setengah dikali Y. Nah, dari X setengah dikali Y ini dapat kita simpulkan bahwa Y sama dengan 2X. Dari mana Pak? Kok bisa X sama dengan setengah Y? Kok bisa jadi Y sama dengan 2X? Coba kita hitung ya, hitung di bagian sini. Bapak kasih ruang kosong di mana, di sini saja ya misalnya ya. X di sini, X sama dengan setengah Y ya, setengah dari Y, setengah dari Y. Nah, kalau kita ubah ya, kalau kita ubah bentuknya tapi tidak mengubah dari nilainya, maka Y ini kan yang akan kita cari ya. Y-nya ini tetap berada pada posisinya. Y sama dengan, nah sedangkan X ini tetap berada pada posisinya ya, tetap berada pada posisinya. Kita tuliskan saja seperti ini. Kemudian ini kan pembagian ya, 1/2. 1/2 ini kita ubah 2-nya ini pindah ke sini atau sama-sama dikali dengan angka 2. Ya seperti itu ya. Jadi kalau bahasa kita pindah ruas seperti itu ya. 2 ini kita pindahkan ke sini karena dia dari pembagian menjadi perkalian, berarti dikali angka 2. Seperti itu ya. Nah, 1 di sini kan 1 dikali Y. Boleh ditulis 1 dikali Y atau Y-nya saja. Sehingga X dikali 2 sama dengan 2X. Seperti ini, kurang lebih. Nah, ya, sama ya. Jadi kenapa bisa didapat hasil ini? Y sama dengan 2X, didapatnya dari sini. Jadi ini pindah ruas. Bahasa kita lebih mudah, kita pindah ruas seperti itu ya. Hasilnya menjadi Y sama dengan 2X. Nah, dari bentuk inilah ya, ini yang kita sebut dengan persamaan fungsi ya.
fx sama dengan 2x. Ini adalah persamaan fungsinya untuk setiap x anggota atau elemen dari P ini. Ya. Di sini kan y itu sama saja dengan fungsi atau kita tulis dengan simbol fx. Seperti itu ya untuk persamaan fungsi. Kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya yaitu tabel dan grafik. Kita ke tabel dulu lah. Kita akan lihat dalam bentuk tabelnya seperti ini. Nah, setengah kali dari P setengah kali dari Q. Intinya sama saja, hanya dalam bentuknya tadi persamaan fungsi, sekarang dalam bentuk tabel. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Dimana kalau tadi apalagi kita sudah punya tadi kan fx sama dengan ya persamaan fungsinya fx sama dengan 2x ya 2x tadi persamaannya seperti itu. Nah, kalau yang bagian atas ini adalah punya x, misalkan itu adalah x ya, lambang-lambang dari ini. Kemudian fx-nya ini adalah rumus yang sudah kita dapat tadi, berarti 2x, 2 dikali x. Nah, kalau x-nya 1 berarti fx-nya adalah 2. Coba kita buktikan di sini. Jika x-nya 1 kan rumusnya 2x ya. Rumusnya adalah 2x seperti ini. Nah, kalau x-nya sama dengan 1 di sini, berarti kita substitusikan x-nya menjadi 1. 2 dikali angka 1 sama dengan 2 ya. Berarti ini fx-nya adalah 2. Kurang lebih seperti ini tulisannya. Fx-nya sama dengan 2. Nah, begitu ya. Kita coba yang kalau x-nya sama dengan 2. Sama dengan, kita langsung sama dengan rumus yang sama. Rumusnya tetap sama, 2x sama dengan 2 dikali, karena x-nya ini, barisan yang atas ini kan barisan x ya. Karena x-nya sama dengan 2, berarti kita masukkan ke sini. X-nya sama dengan 2. Sehingga fx-nya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini sama ya. Ini fx-nya. Nah, begitu ya. Satu lagi, kita pengen yang angka 4. Kita buktikan dengan angka 4. Sama dengan 2x. Misalnya seperti ini. 2 dikali x, x-nya adalah 4, berarti 2 dikali angka 4. 2 dikali 4 berapa? 8, ya. 2 dikali 4 sama dengan 8, berarti di sininya efeknya adalah 8. Sama ya. Begitu juga dengan angka 5, begitu juga dengan angka 3. Itulah bagaimana kalau kita sajikan penyajian fungsi ini dalam bentuk tabel. Caranya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan menyajikan bentuk fungsi itu dalam bentuk grafik ya. Dalam bentuk grafik kita lihat. Dalam bentuk grafik dengan soal yang sama saja biar kita tidak terlalu susah dalam memahaminya. Kalau dalam bentuk grafik hasilnya adalah seperti ini. Ya, di sini ada angka 2, angka 4, angka 6 ya skalanya. Berarti di sini harusnya ada angka 1. Di sini ada angka 3. Di sini ada angka 1 ya, seperti itu kurang lebih. Kalau kita buat lebih besar, ini contoh yang buat ini agak lebih kecil. Nah, di angka P-nya ini ya, P-nya ini sama dengan 1, berarti kita tulis di sini. Sedangkan pasangannya tadi adalah 2. Kita tulis di sini. 2 Y-nya di sini ya. Nah, berarti titiknya ada di sini 1,2. Kemudian yang selanjutnya adalah 2,4 ya. Setengah kali dari 2 yaitu 4. Berarti 2 dan 4. Yang P-nya 2 atau X-nya di sini sama dengan 2, Y-nya di sini ya. Berarti titiknya di sini ya. Kalau X-nya sama dengan 2, kita taruh di sini. Nah, karena setengah kali dari 2 itu adalah 4, maka 4 di sini. Kita buat seperti ini. Nah, berarti titiknya ada di sini, 2 dan 4. Nah, yang selanjutnya 3. 3 ini setengah kali dari 6. Berarti 3 dan 6. 3-nya di sini, kalau kita tarik ke sini.
Nah, di sini jadinya 6-nya di sini. Nah, berarti titiknya ada di sini, ya. Kemudian 4. 4 ini setengah kali dari 8. Berarti 4-nya di sini, 8-nya di sini. Berarti titiknya di sini 4,8. Dan yang terakhir adalah 5 itu setengah kali dari 10. Berarti 5 itu ada di antara sini, kemudian 10-nya ada di sini, sehingga titiknya di sini. Kalau Bapak kasih dengan warna yang lain, mungkin titik-titiknya ada di sini 1, titiknya ada di sini 2, terus ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kalau kita lihat ini ada garis lurus, berarti titik-titik ini membentuk sebuah garis lurus, ya, sebuah garis lurus seperti itu. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk grafik. Nah, jadi ada 3 bentuk penyajian dari fungsi. Pertama, dengan menggunakan persamaan fungsi, kedua dengan menggunakan tabel, dan yang ketiga dengan menggunakan grafik. Nah, itulah bentuk-bentuk penyajian dari sebuah fungsi. Seperti biasa, untuk mengukur kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan 2 soal berikut ini. Jadi ada soal yang pertama, ada soal yang kedua, ya. Perhatikan perintah-perintahnya ini. Kalau diminta untuk gambar, gambar. Kalau minta tulis himpunannya, himpunannya apa saja, ya. Kalau suruh buat tabel, buat tabel. Kalau disuruh gambar grafik, gambarlah grafiknya. Jadi sesuaikan dengan permintaannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.